kita masih bisa kita temukan, masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah suatu apapun. Kedua, selawat kita salam tetap tercurahkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Hendra, narasumber dari BPNP, Pak Kapes, dalam hal ini Pak Naya Tulah Tinggi, karena ngapunten Pak Satpol PP pada pagi hari ini sebagian besar kepala desa di wilayah Kecamatan Kemlati diminta oleh Ibu Bupati melakukan fakta integritas penerimaan BK Desa perubahan APBD tahun 2021. Makanya mungkin banyak yang diwakilkan oleh sekretaris desa. Yang saya hormati teman-teman dari Satpol PP Kabupaten Mojokerto, terkhusus moderator pada pagi hari ini luar biasa. Mungkin Pak Sekdes ini sudah paham dengan moderatornya tadi yang beliau menyampaikan yel-yelnya pada pagi hari ini. Luar biasa, kontrol awas hari ini. Saya kaget, pasukan betul di Kopassus betul di pagi-pagi betul ini. Selamat datang Pak. Tidak iya loncat di panggil dulu. Yang saya hormati Pak Kades atau Pak Sekdes atau yang wakili, Bapak Ibu Ketua BPP sewilayah Kecamatan Kemlati, serta Bapak-Bapak anggota Limas yang kami banggakan sewilayah Kecamatan Kemlati. Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu. Tadi pagi saya jam 4:15 pagi saya dapat telepon bahwa pada pagi hari ini tadi ada salah satu kepala desa yang harus mendahului kita, yaitu kepala desa Mojokerto. Makanya mari kita berdoa mudah-mudahan segala kebaikan Pak Bupati ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan-kesalahannya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terima kasih atas doanya yang tadi sudah diberikan. Tadi pagi saya habis subuh itu ditelepon. Saya sudah berpikiran panjang. Saya 2 hari Pak, yang saya 2 hari itu sudah insting saya. Nggak tahu. Hari Rabu saya ke rumah beliau mau dibawa ke rumah sakit. Ya, makanya terakhir saya ketemu itu hari Rabu. Kemudian ya itu kebetulan aja. Kebetulan pada pagi hari ini mungkin dari BPD ada yang perwakilan dari Mojokerto, Pak BPD. Ada. Ya. Nanti perlu harus banyak bertanya kepada Pak Hendra. Nah kebetulan kalau mereka minta tahun 2 kali 2020 sama 2019 dan 2021 jangan minta tahun. Jangan minta tahun anggaran itu sembarang ini, termasuk BPD ini sembarang ini. Iya, kita evaluasi setiap perkembangan. Pertama, ini coba kita sebut sebelahkan. Nah ini ada kaitannya dengan kenapa harus dihadirkan pada pagi hari ini BPD kepala desa. Karena apa? Melihat dari dinas keberadaannya itu harus terus Pak, harus terus ada dalam rangka menjamin yang terkait dengan
kondisi wilayah yang ada di masing-masing desa. Nah, keberadaannya harus ada, berarti harus disupport melalui anggaran. Yang memikirkan anggaran Pak Linmas ini siapa? Kepala desa sama bila nanti ini ranahnya Pak Hendra nanti. Nah, ini namanya Pak Hendra akan menyampaikan. Makanya saya berharap ini setback ke belakang juga ke depan. Secara otomatis diregulasi aturan itu. Ketika jabatan kepala desa maupun kepala daerah lebih dari 1 tahun, sisa waktu lebih dari 1 tahun harus dilakukan PAW. Mana kecamatan Kemelati dari PAW mana? Tapi saya pikir jabatan sudah sukses itu berarti tumpuan problem permasalahan sosial yang ada di Japanan itu selesai, berarti Liani ya nah ya Pak Ketua BWD Pak Yadi ya, tolong kita berbantu bersama-sama. Nah, ini juga saya berharap Pak Yadi ini segera direncanakan Pak yang terkait dengan peningkatan kapasitas anggota BWD wilayah Kecamatan Kemelati. Monggo nanti segera yang terkait dengan secara administratif untuk menghadirkan Ibu. Kemarin kita sudah mengatur juga beliau akan bersedia hadir dengan saya sampaikan tempatnya di mana, di Ayora BPHT. Oh siapa Ayora anak KUD monggo ayo. Makanya harus dipersiapkan akan kemudian yang terkait dengan tempat, walaupun pada saat sekarang ini sekarang ini memang kalau dilihat dari ini lagi, nah kita sudah masuk di level 2. Bukan berarti Pak ya, bukan berarti dengan adanya sudah penurunan level ini kegiatan aktivitas kita benar-benar sudah lepas kontrol. Tidak, tetap kita ambil contoh Pak. Sekarang ini Singapura sudah mulai melandai yang terkait dengan kasus. Sekarang bergeser ke negara tetangga Singapura, tetangga kita juga negara Indonesia, yaitu Malaysia. Malaysia sekarang itu juga disibukkan dengan penambahan kasus yang terkait dengan varian baru AY4.2. Panjenengan melihat dan mendengarkan yang terkait dengan berita yang sekarang ini TV terus dikencarkan. Belanda sekarang itu sudah istilahnya apa ya? Disibukkan lagi dengan kasus kematian yang semakin luar biasa. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kasus COVID yang sekarang ini belum berhenti, belum selesai. Nah, ini perlu ada kerja bersama dari pemerintah desa dibantu dengan kelembagaan yang ada, termasuk juga yang terkait dengan bagaimana penanganan prokesnya, penegakan prokesnya, yaitu teman-teman dari Linmas ini, penegakan prokesnya. Ayo, kita tidak apa ya istilahnya ya, kita tidak bisa lepas yang terkait dengan prokes ini. Kemudian sekarang kuncinya ada 2 sekarang ini. Kalau dulu pemerintah belum masih berupaya maksimal terkait dengan mendatangkan vaksinasi dalam rangka bisa menjamin imunitas tubuh masyarakatnya yang ada di Indonesia ini. Kunci yang dulu dipakai pada saat PPKM, mikro dan sebagainya itu adalah yang terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Sekarang masyarakat harus wajib hukumnya menerima vaksin. Di PP 14 sudah disampaikan, ketika sudah menjadi sasaran, masyarakat sudah dijadikan sasaran untuk penerimaan vaksin, tidak boleh menolak, hukumnya wajib.
Ketika menolak, ada sanksi administratif, banyak sekali. Karena apa? Bukan berarti pemerintah itu karena kepentingannya pemerintah sendiri kemudian memaksakan, tidak. Pemerintah itu dalam rangka bisa menjamin kehadiran dalam rangka hari ini, mulai tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, kehadiran pemerintah itu sudah terpikirkan di situ. Makanya perlu ada timbal balik. Bukan karena kepentingan pemerintah. Kalau kepentingan pemerintah sudah dibiarkan aja, vaksin sama sing belum, nggak belum ya urusannya, silakan. Tapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana bisa menyelamatkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Nah ini, maka diterbitkan yang terkait dengan Perpres 14 ini sama. Kemudian partisipasi masyarakatnya bagaimana? Ayo imbang. Jangan begitu dampak kemarin karena ada COVID 2020 kemarin. Karena sudah terdampak dengan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjamin kesehatannya, jangan hanya meminta kepada pemerintah, timbal baliknya partisipasi masyarakatnya ini harus tumbuh juga. Nah, ketika ini sudah sama-sama jalan, sama-sama imbang, ini akan sukses. Nah, Indra nanti sudah menjelaskan 2020 Pak, mulai Maret sampai Desember berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah? Tidak miliaran, ratusan triliun Pak. Panjenengan sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan 2020 ini aja selama kurun waktu hampir 1 tahun menghabiskan dana yang dikeluarkan oleh APBN itu sekitar 500 sekian triliun, luar biasa Pak. Makanya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak akan sukses, tidak akan supaya tidak sia-sia dengan adanya dukungan daripada masyarakat. Partisipasi ini sama-sama imbang supaya tidak sia-sia. Dana itu sudah luar biasa pemerintah cara memikirkan supaya jangan sampai pandemi COVID ini terus meningkat. Nah ini makanya diberikan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa. Tahun 2022 nanti sudah disampaikan oleh Pak Indra nanti juga masih tetap Pak yang terkait dengan penanganan COVID-19 yang terkait bantuan sosial. Aturan penggunaan dana desa itu belum dirubah mulai tahun 2020. Ini Pak Indra ya, 2 hal itu untuk dipakai untuk sementara ini. Makanya saya berharap, nah ini kenapa Linmas itu menghadirkan kepala desa, BPD, kemudian ini ada kaitannya hanya katanya dengan Permendagri 26 yang terkait dengan keamanan. Kenapa harus dihadirkan BPD sama kepala desa? Makanya saya berharap pada panjenengan semua, mudah-mudahan, kita segera terbebas, wilayah kita terbebas dari COVID-19 ini. Tapi ya masih ada, makanya saya minta tolong kepada Bapak Ibu, Kepala Desa, Bapak Ibu, anggota BPD untuk bisa mensupport yang terkait dengan memaksimalkan pemberian vaksin kepada masyarakat. Ini wajib hukumnya. Makanya juga saya berharap saya juga didukung oleh BPD sama, kalau kepala desa sudah semua Perpres 14 itu kita sampaikan sanksi yang harus diberikan kepada masyarakat yang memang belum menerima vaksinasi ini. Sanksi administrasinya macam-macam, berbentuk pelayanan, permohonan pelayanan apapun. Kemudian yang terkait dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan, ini sanksinya.
Jelas Pak, aturannya jelas. Makanya saya berharap pada panjenengan, ketika ada masyarakat panjenengan yang memang sebenarnya itu bukan sanksi yang mutlak. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Ada yang tertunda vaksinasinya, ada yang unsur kesengajaan benar-benar dia tidak mau untuk menerima vaksin. Ini yang perlu harus kita perhatikan. Kalau pemberian vaksinnya tertunda karena alasan medis, karena pada saat screening mereka belum juga lolos karena kondisi penyakit bawaan komorbidnya belum terkontrol, ini boleh. Ini perkecualian yang terkait dengan sanksi administratif. Tapi memang kalau namanya dia karena unsur kesengajaan dia tidak mau, ini yang harus kita perhatikan bersama. Mau tidak apa, saya sampaikan. Kalau saya mengawal kepada teman-teman dinas kesehatan dari puskesmas untuk memberikan vaksin dari rumah ke rumah ini, saya tidak mau, saya sampaikan. Kalau namanya benar-benar tidak mau, monggo, jangan kepala desa yang dilaporkan, saya yang dilaporkan. Saya bilang gitu. Karena jelas, regulasinya sudah jelas. Ini hukumnya wajib. Nah, makanya saya berharap Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Desa sama BPD, Bapak Ibu BPD. Kemudian yang kedua, saya mohon kepada Bapak Ibu anggota BPD pada pagi hari ini, mulai bulan Oktober kemarin, dalam pemberian BK, bantuan keuangan desa, di wilayah Kecamatan Kemanggi ini ada 9 desa penerima dari APBD Kabupaten Mojokerto perubahan anggaran tahun 2021. Saya berharap Pak, karena ini berpacu dengan waktu. Semua kita kemarin sudah dituangkan melalui musyawarah desa. Saya berpacu dengan waktu. Sudah saya sampaikan kepada semua kepala desa. SK Bupati kita tunggu. Iya. Secara administratif yang lain silakan dipersiapkan. Karena apa? Kalau kita hanya menunggu aja nanti SK Bupati penetapan yang terkait desa-desa penerima BK ini telat Pak, habis waktunya. Belum musyawarah dengan BPD, belum membentuk PPK-nya dan sebagainya. Makanya alhamdulillah dari penerima BK perubahan ini yang belum mengajukan permohonan pencairan tinggal 1. Pak Wates, Mojo Wates ya, monggo Pak cepat. Saya kepingin semuanya di wilayah Kecamatan Kemanggi, bukan berarti disi-disi Anda. Kalau kita berpikir masalah waktu dan sebagainya, tahapan mekanismenya harus kita persiapkan. Itu nanti harus matang Pak. Nanti sudah disampaikan oleh Pak Hendra nanti, jangan sampai ada silpa nanti ruwet nanti. Ya bukan ruwet, enggak. Belum memikirkan yang terkait dengan APBD murninya, kemudian ditambahi silpanya lagi. Begitu pada tahap pelaksanaan pencairan silpanya belum dilakukan penyerapannya ini. Monggo bareng-bareng. Kita berharap semuanya seperti itu. Sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa, monggo perlu kita patuhi. Kemudian yang kedua yang terkait dengan limas ini. Memang secara umum kondisi wilayah yang ada di Kecamatan Kemanggi ini sudah saya terima kasih kepada semuanya saja. Walaupun memang bentuk kriminalitas
permasalahan sosial di mana-mana tidak lepas, masih tetap ada. Tapi secara umum, walaupun di wilayah Kecamatan Kemlagi ini kondisi masyarakatnya majemuk ini sudah luar biasa, saya apresiasi luar biasa. Tidak ada yang melihat kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Kemlagi ini. Ada gerejanya, ada LDII-nya, ada Muhammadiyahnya, macam sudah numplak di sini, numplak di sini. Tapi saya bersyukur kondisi yang sampai saat ini masih bisa terjaga dengan baik. Saya terima kasih kepada panjenengan semua. Tanpa dukungan Pak dari Bapak Ibu semua memberikan masukan inputan kepada kami, saya percaya saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan dengan begitu banyak permasalahan problem yang harus kita hadapi. Makanya juga saya berharap pada panjenengan termasuk informasi juga di masing-masing desa. Ayo kita bareng-bareng jaga kondisi wilayah yang ada di masing-masing desa. Ketika terjadi keadaan yang memang tidak seperti biasanya, monggo panjenengan lapor kepada kepala desa, sampaikan kepada kepala desa, diskusikan bareng-bareng, ini pilih penanganannya, ini bagaimana dan sebagainya dalam rangka bisa menjaga kondisi yang ada di masing-masing wilayah desa. Masih baru siap setiap saat ketika terjadi keadaan bencana apapun, Linmas itu harus siaga. Siaga bukan karena terjadi bencana dan sebagainya, siaga dalam kondisi-kondisi yang memang itu tidak seperti biasanya. Menjadi Pak, kita juga artinya tidak menjustis tidak, tapi sekarang pergeseran yang terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja ini sekarang itu sudah didominasi bukan karena daerah perkotaan, anak remaja perkotaan, tidak, sudah sekarang itu sudah bergeser kepada yang ada di masing-masing wilayah desa. Ini sudah kompleks permasalahan sosial yang ada di desa sekarang. Kalau dulu didominasi oleh masyarakat kelurahan, masyarakat kota, permasalahan sosial itu numpuk di sana. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu numpuk nanti macam-macam sudah, macam-macam yang terkait dengan narkoba sudah sekarang banyak, tidak menutup kemungkinan. Barusan 4 bulan kemarin wilayah Kecamatan Kemlagi masih ada aja permasalahan sosial yang terkait dengan keluarga antara perempuan dan laki-laki. Aduh, kebadodo saya juga. Saya jam 1 malam ini Pak, saya pernah telepon harus hadir di satu wilayah desa, 1 malam jam 1 menyelesaikan yang terkait dengan permasalahan sosial. Wong anak karo wong wedok, Masya Allah. Gak suwe, balik mana? Dia desa sing foto. Aduh, nah ini Pak, siapa yang harus hadir di sana? Monggo, ini Linmas ini sebagai siaga desa siap. Nah, siap. Aja tambah-tambah Pak, bumbon-bumbon itu tak lindungi sampai ya. Aja. Nah, ketika ada memang kejadian yang tidak biasanya, Pak Jodoh langsung koordinasi dengan kepala desa, kepala desa. Bu, ada gini, Pak, ada gini. Ayo baru-baru kita ciptakan kondisi yang ada di masing-masing desa ini menjadi lebih baik lagi. Apa caranya? Lah perlu peranan daripada panjenengan semua ini. Kalau bapak-bapak yang ada di sebelah ini memikirkan yang terkait dengan support kegiatan yang panjenengan lakukan, nah panjenengan harus siap. Macam-macam. Kalau saya cerita banyak, saya nanti dimintain kalau mau jauh-jauh nanti. Ini yang terakhir,
Nih, yang terakhir yang terkait dengan mitigasi bencana, Pak. Nun sewu Pak BPD, Pak Kades kemarin sudah saya sampaikan di konferensi kepala desa, ini juga harus peranan hadir, itu juga kesiapsiagaan dari Panjenengan Linmas ini, bahwa wilayah Kecamatan Kemanggi ini termasuk salah satu daerah yang harus mendapatkan kewaspadaan lebih besar lagi, karena memang tidak lepas setiap tahun wilayah Kecamatan Kemanggi ini setiap tahun nih, ada aja bencana yang harus kita terima. Dan menurut BMKG-nya, Pak, wilayah Kecamatan Kemanggi ini sebagai jalur dari angin pentil umum. Ini betul ini, tidak bisa lepas, Pak. Ini BMKG menyatakan seperti itu, jalur sebagai dahalani, sebagai dahalannya. Kalau yang terkait dengan peningkatan debit air sudah biasa, sudah tertangani dengan beberapa kali Bapak Ibu Kepala Desa melakukan yang terkait dengan normalisasi air, memberikan jalan dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana bisa banyu ini semelaku lancar. Kalau di Mojorejo itu, Mojorejo sudah bisa tertangani. Biasanya berhutan mesti bengok-bengok Mojorejo ini, Pak BPD, Mojorejo sama Pak Kades ini. Sekarang sudah bisa tertangani. Nah, makanya saya berharap ini sebagai BMKG ini sebagai jalur, makanya perlu ada kewaspadaan ketika terjadi sesuatu bencana yang memang dialami oleh wilayah kita. Linmas ini harus siap, nanti dibantu sama teman-teman dari mungkin BPBD dan sebagainya, dari beberapa dinas instansi yang ada dalam rangka penanganan bencana ini harus siap. Makanya saya berharap pada Panjenengan, 2 kali ada kejadian saya ngomong Linmas itu nanti, apakah memang ikut bekerja bersama-sama gak nggak pakaian Linmas? Nah ini ya, saya terima kasih kepada Panjenengan semua. Makanya mitigasi bencana wilayah Kecamatan Kemanggi mendapatkan kewaspadaan yang perlu harus kita perhatikan. Makanya saya berharap pada Panjenengan semua, monggo Pak, sekarang itu memberikan kembali, menumbuhkan kembali yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran kita. Nanti dimulai di bulan Januari nanti ada yang namanya BPGRN, bulan bakti gotong royong. Sekarang sudah saya sampaikan di mana-mana, di desa mana saja ketika saya hadir di sana, semua kegiatan aktivitas apapun, mulai dari hal kecil, masyarakat itu seolah-olah semua adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa. Masyarakat sudah menganggap seperti itu. Karena apa? Masyarakat juga menganggap semuanya desa itu anggaran. Desa itu punya duit, punya uang. Ini yang harus dibangun kembali oleh masyarakat. Mulai Januari Pak Kades, Bu Kades, Pak anggota Ketua BPD, Bapak Ibu, mulai Januari ada menghidupkan kembali yang terkait dengan BPN, bulan bakti gotong royong, menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat. Mosok yang terkait dengan selokan dalane banyu nggo karepe omahe dhewe mau dadani masyarakat ini. Walaupun sukete masih olah itu buntu, nggak mau. Jenenge eker-eker untuk membersihkan itu nggak mau. Ditumpukan semua kepada pemerintah desa. Ngono kok ana anggarane desa itu. Padahal desa itu, Pak, nyusul. Apa yang diterima oleh desa itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tidak sebanding, Pak.
nek nuruti kabeh masyarakatnya minta ini dibandingkan dengan anggaran BD maupun ADD yang ada di pemerintah desa dalam rangka mengalokasikan kegiatan, tidak ada apa-apa nih, hanya sebagian kecil aja. Ini rumitnya. Ketua BPD merencanakan dan sebagainya, tapi masyarakat menganggapnya semua itu adalah tanggung jawabnya pemerintah desa. Ini yang harus kita bangun bersama-sama. Pak Limas itu juga menggerakkan juga. Monggo, ayo bareng-bareng. Makanya saya kaget kalau panjenengan ini kalau pakai seragam ini kata ya memang kata kok medeni. Iya, saya ketemu dengan teman saya ini Pak, kalau pakai biasa ini siapa ini? Tak pikir kok pasuse teko mana angkatan udara ya Pak, ada wingnya sekalian. Menurut di tes rotot kok tindakan kuat apa ora ya? Nah ini, jadi itu Pak. Jadi mohon, ini ada kesadaran bersama-sama. Ketika ini sudah tumbuh bersama-sama, semuanya tidak akan susah Pak, baik kepala desa, BPD maupun Limas. Ketika ini sudah sama-sama tumbuh kesadaran masyarakatnya yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu, saya percaya. Tapi sekarang memang masyarakat itu bisa diajak untuk bisa mengikuti apa yang harus, kemauan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, tidak bisa. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang dinilai oleh masyarakat itu pasti masih banyak. Makanya harus digerakkan bersama-sama kesadaran itu. Nah, makanya Pak Limas monggo bareng-bareng. Ayo kita gerakkan bagaimana bisa menciptakan kondisi di masing-masing desa itu menjadi lebih baik. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya tergantung dari masing-masing desa, mempunyai ritme yang berbeda-beda. Nah ini, makanya saya berharap pada panjenengan nih. Kemudian yang mitigasi bencananya, saya berharap mulai dari Mojodadi, kemudian Mojowono, kemudian Mojokusumo, Mojokedang, Pandan Kerajaan, Mojopilang. Ini sebagai daerah-daerah yang memang menurut BMKG itu sebagai daerah yang perlu ada kewaspadaan. Makanya saya berharap tahun 2020, 2019 sudah saya sampaikan, dulu itu hampir saja ada korban yang karena memang mendahulukan harta bendanya dulu. Iya, ya memang secara insting manusia itu sudah biasa Pak, sudah biasa. Wis ketoke kandang sapi jadi rumpul, cimayoni sapi nih. Ya ini, repotnya kebungan ini bagaimana lah ini. Makanya perlu harus kewaspadaan bencana. Karena apa, perubahan iklim Pak sekarang ini tidak bisa diprediksi. Hari Minggu, Sabtu malam Minggu kemarin, bagaimana di media sosial maupun berita tadi sudah disampaikan di daerah pertitaan Jolotugo ini sampai menelan korban jiwa, meninggal dunia 3 orang. Nah ini perlu harus kewaspadaan kita bersama. Apa yang harus dilakukan di wilayah kita ini? Ayo bareng-bareng. Sekiranya memang di daerah sekitar rumah kita ada pohon-pohon yang perlu harus sedikit dipangkas dan sebagainya, ayo bareng-bareng. Kita sadarkan masyarakatnya ini. Kadang-kadang masyarakat ketika sudah kelihatan apa ya, sudah kelihatan hasilnya, itu rasa enak memang ada. Itu sudah, kalau ini manusia itu tidak bisa kita lakukan. Iya. Itu sudah wajar. Tapi dengan adanya kejadian yang kita alami, kita setback ke belakang, itu sudah luar biasa. Makanya kita bersyukur dan alhamdulillah. Makanya ini saya berharap pada panjenengan semua, 9:30 Pak, ya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang nanti kita terima dalam rangka memantapkan kita apa yang harus kita lakukan
Mudah-mudahan ke depan ini bisa mewujudkan kegiatan yang memang menjadi lebih baik, yang bisa dirasakan oleh kita bersama dan dirasakan oleh masyarakat. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.